Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita akan melanjutkan perbincangan kita terkait bahasa Palembang bersama seniman dan budayawan asal Palembang, Yai Bek. Yai, kita melanjutkan perbincangan kita terkait dengan bahasa Palembang. Apakah bahasa Palembang halus masih banyak digunakan untuk saat ini? Untuk saat ini sulit kita untuk dengarkan bahasa Palembang halus itu. Jadi yang baca angsal berbahasa Palembang cuma beberapa gelintir, tidak sampai 1%. Apa faktornya, Yai? Ya faktornya karena wong tua jarang berbahasa Palembang halus, tidak pernah ngajarkan dengan anak mudanya. Nah juga untuk komunikasi ke masyarakat lain ya sulit, jarang kita dengarkan yang berbahasa Palembang halus itu. Bahkan di setiap acara tradisional pernikahan seperti itu jarang sudah kita temui sekarang, Yai ya? Yang kita temui cuma bahasa Palembang sari-sari baik. Malah banyak yang gunakan bahasa Indonesia. Iya, baik. Sebenarnya apakah banyak masyarakat Palembang yang tertarik untuk belajar atau menggunakan bahasa Palembang halus, ya Ibe? Iya, kalau yang tertarik itu memang tertarik, tapi kenyataannya tidak tertarik, tidak pernah nari-nari. Memang pengen ya kan belajar bahasa Palembang, ya pengen, tapi tidak pernah kenyataan. Jadi ya nunggu kapan mereka itu untuk serius belajar bahasa Palembang halus. Sebenarnya sulit nggak sih untuk memahami bahasa Palembang ini kalau kita ibarat kita dari wisatawan dari luar seperti itu? Sebenarnya tidak sulit karena kita ini kalau kita belajar bahasa Inggris kan tidak sulit juga. Belajar bahasa Belanda itu juga. Belajar bahasa Arab itu. Tapi tergantung dari sipulan yang punya badan, yang punya diri, galak apa tidak ada belajar bahasa secara serius. Karena banyak malu untuk mempelajari bahasa asli diri itu. Jadi apakah ada upaya dari pemerintah maupun penggiat bahasa Palembang terkait dengan pelestarian bahasa Palembang, terutama Palembang halus? Lalu dari pemerintah belum sama sekali. Jadi di sini alhamdulillah ya dari Universitas PGRI itu ada tim guru dosen-dosen itu datang sini untuk belajar bahasa Palembang untuk membuat kamus. Nah dari Brunei Darussalam saya datang ke tempat ini untuk belajar bahasa Palembang ini. Dia S3 dari Brunei Darussalam. Dan baru-baru ini dari Universitas 11 Maret Solo, Surakarta datang untuk belajar di bahasa Palembang halus ini. Yai, menurut Anda apa saja yang bisa pemerintah maupun kita sebagai masyarakat lakukan untuk upaya pelestarian bahasa Palembang? Ya kalau untuk menggedor, kalau di Julu ke pemerintah memang belum sampai ke situ, bagi masyarakat hanya cuman dengar selintas untuk bahasa Palembang itu. Mungkin ada yang ingin Yai Bek sampaikan terkait dengan bahasa Palembang untuk pelestariannya seperti apa ke masyarakat? Ya, kepada seluruh masyarakat, generasi muda atau generasi now ini, zaman now, juga generasi tua yang sudah berumur sebelum lansia dan juga sudah lansia macam yang ini, ya, ayo kita mempelajari, kita belajar bahasa Palembang halus, bahasa Palembang sari-sari yang benar. Ini kan banyak salah juga dengan bahasa Palembang sari-sari kalau kita dengarkan. Ini kalau kita dengar biso itu bukan bahasa Palembang. Nah, yang bahasa Palembangnya paca, kalau bahasa halusnya angsal. Nah, ini yang bagi masyarakat di Sumatera Selatan, masyarakat di Palembang khususnya untuk mempelajari bahasa Palembang halus, bahasa Palembang sari-sari yang benar, jangan yang banyak diterabas di masing-masing baik itu bahasanya. Baik. Itu artinya juga penting untuk melestarikan bahasa daerah sebagai identitas dari wilayah masing-masing. Terima kasih ke Mas Anwar Bek atau Yai Bek, seniman dan budayawan Palembang atas perbincangannya hari ini. Usai jeda saudara, kami memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel.